Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu Kanda Yunda yang berbahagia, pada pagi hari ini Jumat 14 November 2025, alhamdulillah kajian kita sudah memasuki pada 214. Ya, alhamdulillah. Bapak dan Ibu sekalian, pada pagi hari ini narasumber kita yaitu Ustadz Ahmad Toha Faiz. Beliau juga salah satu pimpinan atau pengasuh pondok pesantren, ya nanti akan kita lihat sudah di player sudah kenal. Adapun topik pada pagi hari ini yaitu tauhid pasti benar. Tapi detail operasionalnya ini harus konsisten. Baik, kita Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, seperti biasa Jumat pagi ini waktu kita jam 6 sampai jam 7, bahkan terkadang bisa juga melebihi dari jam 7, tergantung dari kesiapan Ustadz. Namun untuk penyampaian biasanya selama 45 menit. Jadi jam 6.45 itu penyampaian materi atau pemaparan. Setelah itu diberi kesempatan kepada Jum'iyah untuk mungkin berpendapat, bertanya atau yang lainnya. Adapun acara ini Jum'iyah pagi ini senantiasa didukung oleh Lajis, ya. Bagi sahabat-sahabat Bapak Ibu Kanda Yunda, mungkin tetangga-tetangga yang akan berinfak, bersedekah, berzakat, silakan melalui rekening Lajisku KBPI. Baik, Ustadz, kami persilahkan waktunya. Silakan. Maturun, Pak, ini Abang Dek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ini semuanya wajah baru. Ini benar-benar silaturahim ya. Jadi semuanya wajah baru, tapi setelah ini wajah baru tapi tidak baru. Kalau dilihat dari banyak uban, ini bukan wajah baru. Jadi kalau ini saya baru sadar ini PII tapi bukan PI aktif tapi alumni. Jadi ini wajah baru yang bukan baru. Dan mudah-mudahan ini benar-benar silaturahim. Silaturahim itu adalah menyambung yang belum tersambung. Ini sambil menunggu file, Kang Bang Maul, apakah sudah siap? Ini tadi ada dari Papua ya, dari Jember. Bang Maul, apakah sudah siap? Sahabat semuanya, Abang dari Papua, Jember tadi yang udah masuk ya, ini sampai Papua. Palu. Suara terdengar jelas dari Papua? Jelas, Dari jelas. NTB jelas. Alhamdulillah jelas. Juga. Oke. Ini kita hari ini akan menyampaikan jadi sesuatu yang sebenarnya saya tunggu selama 11 tahun ya, sejak almarhum Mas Tom meninggal dunia. Ini saya ingin menyampaikan apa yang telah kami lakukan bersama Mas Tom ya. Jadi setelah Mas Tom meninggal dunia itu terputus, dan ini kita akan membahas berkaitan dengan titik B yang merupakan simbolisasi visual dari tauhid hingga detail operasionalnya bagaimana. Kita mulai dari titik B. Abang semua mungkin teman-teman
sahabat dari Papua, Jember, NTB mungkin penasaran di sini ya. Mudah-mudahan penasaran. Apa itu titik ba? Apa itu nuktoh ba? Ini saya penulis titik ba, jadi titik ba ini terbit tahun 2007 oleh Mizan, kemudian diterbitkan ulang oleh Republika tahun 2021-2002. Tapi jawaban yang paling mengena berkaitan dengan titik ba itu malah saya dapatkan dari orang lain. Saya dapatkan dari Ustadz di Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah. Jadi ketika Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah, ini bagi yang belum kenal ya, Mas, dan saya yakin semua tahu ya Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah, ini alma maternya pendiri PII ya, Pak Anton Timur Anton Timur Jelani, dan juga alma maternya ketum ya sekarang Pak Nasrullah Larada. Ini ketika saya mengisi di sana tahun 2018, jadi waktu Madrasah Mu'alimin, waktu itu tepat berusia 100 tahun ya. Saya diundang ke sana untuk menyampaikan titik ba. Tapi yang membuat saya merasa bersalah itu ketika ada seorang ustadz yang justru menyampaikan titik ba secara tepat, yaitu titik ba adalah al ilmu nuktoh kasarohal jahilun. Ilmu itu titik tunggal. Ilmu itu titik tunggal. Tapi menjadi banyak, menjadi tercerai-berai karena ulah orang-orang jahil. Orang-orang yang terhijab dari tauhid. Jadi merasa ilmu itu begitu banyak. Al ilmu nuktoh kasarohal jahilun. Itu saya tersentak. Kok ini nggak ada di buku titik ba saya? Padahal seharusnya titik ba-nya adalah al ilmu nuktoh kasarohal jahilun. Makanya ketika titik ba kemudian terbit kembali tahun 2002 itu menjadi inti dari titik ba ini adalah kalimat dari Ustadz dari Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta ini. Al ilmu nuktoh kasarohal jahilun. Jadi ketika pas acara di Muktamar Ilmu Pengetahuan PWNU, ini ketua ini ya, ketua LBM Lembaga Basul Masail Nahdlatul Ulama Jawa Tengah itu memperkenalkan dengan titik ba ke Profesor Kusmayanto Kadiman, mantan Menristek ya, dan mantan Rektor ITB sewaktu titik ba dirumuskan. Pak Kusmayanto bertanya, titik ba itu apa? Jadi via telepon ya, via WhatsApp. Kemudian, ini Mas Toha, titik ba itu apa? Kata saya, ulangi lagi yang apa yang disampaikan oleh guru Ustadz dari Madrasah Mu'alimin. Titik ba itu al ilmu nuktoh kasarohal jahilun. Keseluruhan ilmu adalah titik tunggal. Tapi menjadi tercerai-berai karena hijab, karena kita jahil, ignorant terhadap tauhid. Abang dan sahabat semuanya, jadi tema kita itu adalah berkaitan dengan tauhid. Titik ba itu adalah simbol tauhid. Jadi kalau tauhid itu simbol verbal. Wahada yuwahidu tauhidan, itu berarti kan simbol verbal, simbol ucap dengar yang masuk di telinga kita. Wahada yuwahidu tauhidan, berarti tauhid itu simbol secara verbal, masuk ke kesadaran kita melalui telinga, dari diucapkan mulut masuk ke telinga. Nah, simbol visualnya apa? Karena latar belakang saya itu di teknik ya, teknik industri ITB, itu yang dilatih itu simbol visual. Karena matematika itu bahasa visual. Simbol visualnya apa? Titik ba itu adalah simbol visual tauhid. Dan ini sebenarnya istilah titik ba ini sudah ada sejak 1400 tahun yang lalu. Jadi kalau sahabat abang dan semuanya sering mendengar ceramahnya Gus Baha ya, mufasir yang ya, terkemuka saat ini ya, Kiai Bahaudin Nur Salim itu sering membahas titik ba. Jadi titik ba ditinjau cara tafsir. Atau juga kalau yang sering mengikuti Profesor Nasruddin Umar,
beliau Menteri Agama yang concern di bidang tasawuf itu pun sering membahas titik ba. Jadi titik ba ini sebenarnya istilah yang sudah berusia lebih dari 1.000 tahun yang lalu. Cuma di sini kita akan mempertanyakan apakah titik ba itu hanya relevan di masalah tafsir di tasawuf. Apakah titik ba itu juga relevan dalam reformasi pendidikan? Detail operasionalnya bagaimana? Terutama detail operasional tauhid di dalam logika, matematika, dan sains. Kenapa bidang yang lain? Pertama, kalau bidang yang lain sudah banyak ya. Ya misalkan peran tauhid di dalam ekonomi, peran tauhid di dalam politik, tauhid di dalam sosial. Misalkan Prof. Amin Rais ada istilah tauhid sosial. Nah, tauhid di bidang logika, matematika, dan sains itu terapannya bagaimana? Mengapa memilih logika, matematika, dan sains? Karena berbeda dengan penerapan tauhid di politik, sosial, ekonomi, itu lebih beragam, lebih mustarok, lebih majemuk, dan lebih banyak mungkin konflik ini ya. Tapi kalau berkaitan dengan logika, matematika, dan sains, ini lebih universal. Jadi kalau kita bisa perjelas, kita sering mendengar dalil akliyah. Dalil akliyah itu apa? Dalil akliyah sekarang itu semakin, kita kalau lebih konkretnya, dalil akliyah ya logika, matematika, dan sains. Nah, di sini ini suatu keberuntungan. Ini saya mengenal yang namanya Utomo Dhananjaya Mas Tom. Jadi pasti Abang dan semua sudah mengenal beliau, tapi ingin saya refresh ya tentang siapa itu Utomo Mas Tom Dhananjaya, almarhum Mas Tom Dhananjaya. Jadi saya dibimbing langsung berinteraksi intensif selama 6 tahun dari 2008 sampai 2014, yaitu ketika beliau wafat. Siapa Mas Tom? Ada cerita menarik yang disampaikan oleh Gus Ulil Absar Abdallah beberapa waktu yang lalu ketika di suatu podcast ya. Jadi Gus Ulil itu bercerita, Mas Tom ini diundang oleh Kiai Masdar Farid Masudi, Kiai Masdar. Jadi waktu itu kalau tidak salah Kiai Masdar itu berarti ini ya, Direktur P3M Perhimpunan Pengembangan Masyarakat, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat. Direkturnya Kiai Masdar, wakil ketua pengawasnya itu Mas Tom. Nah, Mas Tom itu diundang ke gedung PBNU. Antara lain ketika itu membahas berkaitan ya tentu saja dengan ini ya, core kompetensinya Mas Tom itu berkaitan dengan pendidikan. Waktu itu ketika pembahasan berkaitan dengan kitab Ta'limul Muta'alim, jadi kitab yang sangat populer ya di pesantren, kitab Ta'limul Muta'alim. Jadi bagaimana mengajarkan santri ya, untuk belajar ya. Itu sampai pada bahasan ada ucapan yang sangat dikenal, yaitu ana abdu man alamani harfan. Ana abdu man alamani harfan. Saya ini abdun, budak. Saya ini hamba bagi siapapun yang mengajari saya satu huruf. Nah ini mungkin ini ya, darahnya Mas Tom itu yang sangat egaliter itu langsung mengatakan di situ, ini buku apaan? Ini kata ini ya, kata Gus Ulil. Ini buku apaan? Bakar-bakar. Sehingga di sana gedung PBNU jadi panas. Akhirnya dihentikan. Ceramahnya Mas Tom di gedung PBNU itu dihentikan. Abang da, sahabat senior semuanya, ya ini kisah yang disampaikan oleh Gus Ulil Absar Abdallah. Ini bisa dicek di YouTube ya, di Cokro TV. Dan di sana ini yang menarik ya, saya sebagai yang berinteraksi lumayan secara pribadi bisa membayangkan Mas Tom itu ada dua hal kenapa kemudian itu gergeten dengan anak Abduman Alamani Harfan. Yang pertama itu Mas Tom itu anti hierarki.
ketika anak Abdun seorang murid itu sebagai budaknya guru itu Mas Tom itu menentang. Yang kedua itu berkaitan alamani harfan. Pendidikan itu bukan harfan, bukan verbal, bukan olah kata kemudian alih kata. Pendidikan itu citra. Itu yang bisa dibaca di karya-karya Mas Tom. Maka wajar ketika ada diktum ya. Ana abduman alamani harfan itu Mas Tom itu bergolak. Abang dan semuanya lah itu sedikit tentang Mas Tom, mudah-mudahan merefresh bagi yang sudah kenal dan yang belum kenal tuh bagaimana sosok beliau tuh yang tidak takut untuk berbeda. Tapi yang ditakutkan Mas Tom itu ketika menyampaikan gagasan nggak jelas. Karena takut dibantah, takut tidak terima, orang itu kemudian lari dari gagasan yang tidak jelas. Itu, nah, sekarang kita akan masuk di sini. Jadi sebenarnya saya berasal dari Tegal ya. Mungkin Tegal itu berarti asal dari Abangda Ketua MPR sekarang, Pak Ahmad Muzani ya. Jadi dari Tegal, cuma saya nggak bukan kader PI sebenarnya. Saya baru tahu PI itu ketika tahun 2007, ketika titik terbit. Dan ini karena tiba-tiba ada sekelompok anak bocah-bocah PI itu ujuk-ujuk datang pengen mengadakan kajian titik ba. Ini sesuatu yang tidak terpikirkan. Karena bayangan saya titik ba ini bacaan berat. Bahkan Mas Tom sendiri mengatakan saya baca titik ba itu pelan-pelan dan berulang-ulang. Nah ini ada bocah-bocah PI itu ngadain kajian titik ba. Dan mereka betul-betul antusias. Ya termasuk ada 3 anak PI itu datang bersepeda belasan kilometer ke tempat mertua saya. Waktu itu saya baru menikah. Itu dari pagi sampai malam mau mendengarkan saya bicara tentang titik ba. Tentu saja nggak mandi dari pagi sampai malam. Wah, ini saya dulu tuh sering menganggap saya tuh nggak ada yang lebih antusias dengan buku daripada saya. Tapi ketika melihat anak-anak PII, bocah-bocah PII, itu kesombongan saya itu hancur. Ini anak-anak kecil seusia SMA berarti. Itu begitu antusias dengan buku yang boleh dikatakan buku berat. Banyak yang mengatakan titik tadi buku berat. Nah, sejak itu kemudian saya semakin intens beriterasi dengan PII dan beberapa kali mengisi di intermediate training ya. Dan satu yang saya kenangan ketika mengisi intermediate training itu ketika saya diminta untuk mengisi materi berkaitan dengan inovasi. Inovasi. Yang kebayang kita tuh inovasi apa? Jadi yang kebanyakan kita, kalau kebayang inovasi itu adalah Amerika, Eropa, Thomas Alva Edison, atau Cina. Padahal ada yang lebih mendasar. Ini pentingnya kita itu berpikir mendasar. Jadi kalau inovasi, bapak inovasi itu adalah Kobil. Nah, ketika di acara training PI, saya menyampaikan Quran surat Al-Maidah ayat 31. Mungkin sahabat bisa dibuka mushafnya kalau yang ada. Faba'asa wa ghuraba yabhasu fil ardi yuriyahu kaifa yuwari sawata ahih qala ya wailata ajastu an akuna misla hadzal ghurabi fa uwariya sawata ahi fa asbaha minan nadimin. Jadi ketika Kobil membunuh Habil, itu panik. Ini jasadnya, mayatnya Habil mau diapakan? Ini bertahun-tahun dibopong itu jasadnya Habil. Sampai kemudian Allah itu faba'asa wa huraban. Allah itu mengutus Gagak. Kemudian Gagak itu berkelahi, ada yang menang dan satunya mati. Nah, Gagak yang menang itu kemudian menggaruk-garuk di tanah, faba'asa wa huraban yabhasu fil ardi, jadi mengorek-korek tanah, kemudian mayat Gagak yang kalah itu dikuburkan. Nah, ketika itu si Kobil, wow, kenapa nggak terpikir? Qala ya wailata ajastu an akuna misla hadzal hurabi fa uwariya sau'ata ahi. Nah, itu yang bisa kita menjelaskan keseluruhan tentang inovasi itu seperti itu.
Inovasi itu kita mencari ide awalnya susah, tapi begitu ada inspirasi, oh kayak gitu. Nah, ternyata ini salah satu kemudian di antara peserta training PI itu kemudian dia jadi ketua Ramadan di Salman, dan saya kemudian diundang mengisi acara syukuran wisudawan di Salman bersama Pak Hamid Batubara ini ya, Presidir Chevron. Nah, itu ternyata ini yang menggugah saya ketika kemudian berinteraksi dengan PI. Jadi cerita ini yang seringkali disepelekan, dilupakan dalam pendidikan. Padahal cerita itu adalah cara bagaimana manusia itu memprogram dan memprogram ulang. Jadi pikiran manusia itu tidak diprogram dengan logika, tidak diprogram dengan 01, tapi pikiran manusia, kesadaran manusia itu diprogram dan diprogram ulang dengan cerita. Faksusil kososo la'allahum yatafakkarun. Maka kisahkanlah kisah supaya mereka berpikir. Jadi di cerita itu menyentuh manusia itu lebih dalam. Ini penelitian terbaru itu kan di manusia itu ada otak itu bukan hanya di kepala, di hati ini pun ada otak, namanya kardio neuron di sini ya. Jadi di hati ini, otak ini tuh memberikan instruksi kepada otak itu lebih kuat daripada otak memberi instruksi kepada hati. Dan cerita itu menyentuh hati. Faksusil kososo la'allahum yatafakkarun. Nah, karena interaksi dengan PI itu yang sekarang kami sedang detail operasional berkaitan dengan bagaimana kekayaan Al-Quran yang berupa cerita itu bisa bermanfaat seluas-luasnya untuk peningkatan spiritual, emosional, dan intelektual umat Islam. Ini tahun 2021 saya mengisi di Madrasah Mu'alimin ya, berkaitan dengan ayat-ayat cerita ini. Karena ternyata di Madrasah Mu'alimin itu pun ada proyek seperti itu. Ternyata menurut perhitungan Madrasah Mu'alimin itu ada 3.957 dari 6.236 ayat Al-Quran itu berupa cerita. Jadi 63% ayat Al-Quran itu berupa cerita. Nah, ini yang kurang dieksplor umat Islam. Jadi kita selama ini Al-Quran itu lebih banyak di ayat-ayat hukum. Mulai ada sekarang kan ada ayat-ayat sains oleh Gus Pur ya. Nah, ini yang kurang dieksplor itu 63 ayat-ayat cerita itu yang belum dieksplor. Nah, ini yang pengalaman kedua dengan PI, dan ini yang juga menjadi perhatian saya dan ketika kemudian ketemu Mas Tom. Nah, di sini sangat beruntung sekali itu kenal Mas Tom. Jadi kalau kita kenal ya, jadi para Madinah itu monumen persahabatannya Cak Nur dan Mas Tom. Jadi Parama itu asalnya berasal dari idenya Cak Nur, Dina itu dari Mas Tom. Jadi kalau Cak Nur itu man of ide, jadi manusia ide, Mas Tom itu man of action. Jadi manusia action. Dan ini yang saya kerasa sekali itu ketika ketemu dengan Mas Tom. Ketika saya cerita dengan Mas Tom berkaitan dengan tauhid dan sebagainya, itu Mas Tom tuh sepertinya gak ada greget. Satu hal yang berulang-ulang disampaikan Mas Tom, iya, sudah selesai seharusnya titik ba itu. Detail operasionalnya bagaimana? Ini yang terjadi di umat kita, itu kan sering berusaha meyakinkan dan membuktikan kebenaran tauhid. Jadi bolak-balik ingin membuktikan Al-Quran itu benar, Allah itu ada, itu pengen membuktikan seperti itu. Itu pola pikir yang secara logika itu boleh dikatakan korsleting. Karena kalau kita belajar di matematika dan di sains, itu fondasi itu tidak pernah dibuktikan, tapi justru untuk membuktikan. Di matematika itu namanya aksioma. Aksioma itu bukan dibuktikan, tapi untuk membuktikan. Di fisika pun seperti itu. Jadi titik awal keimanan itu tidak dibuktikan. Keimanan itu untuk membuktikan. Ini yang ditekankan Mas Tom itu detail operasionalnya bagaimana. Ini saya jadi sadar ketika kemudian membaca hadis. Ternyata ada hadis yang sangat dikenal dan saya ketika dulu belajar di sekolah ya. Jadi
ada seorang sahabat datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, berikan saya satu perkataan yang setelah itu saya tidak akan bertanya kepada siapapun lagi. Jadi satu pernyataan yang komprehensif. Kata Rasulullah apa? Qul amantu billahi summastaqim. Beriman istiqomah. Nah, ini sebenarnya pola pikir seperti ini. Ini tuh yang mendasari agama ini. Dan pola pikir seperti itu juga yang mendasari pola kerja sains, pola kerja matematika. Setelah iman, setelah itu kemudian konsisten. Konsisten dengan apa? Dengan yang diimani. Jadi bukan membuktikan iman. Kalau kemudian kita muter-muter membuktikan iman, itu yang namanya korsleting. Iman itu bukan dibuktikan, tapi iman itu membuktikan. Dan ini yang ditekankan Mas Tom itu, walaupun Mas Tom itu nggak pernah ngucap hadis ya. Jadi detail operasional bagaimana? Lanjut, Bang Maul. Sahabat semuanya, Abang dari Papua, Jember, Bekasi, siapa lagi tadi, Tanjung Priok ini ya, NTB. Adik, Mas Tom ketika saya kemudian bercerita dengan titik menjelaskan itu, tauhid itu ini. Mas Tom tuh aku tidak paham. Bolak-balik seperti itu. Saya sering mengirimkan file, kemudian komentarnya lewat SMS, waktu itu belum ada WhatsApp, aku tidak paham. Padahal sudah saya capek-capek, saya buat. Nah, mari kita perjelas berkaitan dengan titik B. Jadi, kenapa saya sampai kenal Mas Tom? Ya, sama dengan tadi ya. Jadi, Kiai Masdar Mas Udi itu bukan hanya mengundang Mas Tom ke PBNU, Kiai Masdar yang waktu itu juga ketua PBNU itu juga memperkenalkan titik B ke Mas Tom. Kemudian saya diundang ke sana. Nah, titik B itu apa? Jadi titik B ini seperti ini. Saya background saya itu teknik industri ITB. Jadi di teknik industri itu diajarkan kita itu memandang masalah itu jangan parsial. Jadi begin with the whole in mind, mulai dari keseluruhan dalam pikiran. Jadi jangan sampai kemudian kita membuat bagian produksi, membuat produk yang tidak bisa dipasarkan. Jangan pula sampai kemudian bagian pemasaran, memasarkan dan menawarkan produk yang nggak bisa diproduksi. Makanya begin with the whole in mind, mulai dari keseluruhan dalam pikiran. Itu yang diajarkan di teknik industri. Jadi pola pikir integrated systemic approach, ya, pendekatan sistemik terpadu. Tapi yang diajarkan di teknik industri itu kan bagaimana melihat perusahaan secara utuh, bagaimana melihat sistem industri secara utuh. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita melihat ilmu secara utuh? Bagaimana kita melihat kehidupan secara utuh? Nah, karena itu kemudian terinspirasi titik B. Jadi titik B itu tadi ada yang ini ya kasih komentar. Titik B itu kita perlu sadar bahwa kalau kita lihat coba di basmalah itu ada titik B. Titik B itu satu. Dan yang namanya titik, ini dalam definisinya Euclid itu yang tidak punya bagian, nggak bisa dipecah. Tapi yang perlu disadari, pada zaman Rasulullah, titik B itu nggak ada. Jadi titik B itu secara resmi itu baru ada di Khalifah kelima Bani Umayyah, itu Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Itu secara resmi B ada titiknya. Makanya titik B itu segalanya satu, utuh, tak terbagi, dan sejatinya nggak ada. Jadi kalau kita membaca Al-Quran dan kita menganggap ba itu ada titiknya, kita udah bid'ah. Karena itu sebenarnya nggak ada. Dan mudah-mudahan sahabat semua dari Papua, dari NTB, dari ini Jember, ingat ketika kita melihat Mushaf Al-Quran, dan itu kita melihat titik ba, harus disadari titik ba itu sejatinya nggak ada. Ini kelihatannya sepele. Tapi kalau kita tahu di matematika, menyadari ketiadaan itu adalah rukun iman yang pertama dalam matematika. Jadi rukun iman yang pertama di matematika itu apa? Himpunan kosong. Himpunan kosong ini yang kemudian menginspirasi Al-Khwarizmi itu menjadi nol. Semua matematika itu dibangun dari himpunan kosong itu. Jadi menyadari sejatinya tidak ada. Tidak ada itu satu hal. Tapi peradaban manusia itu berkembang itu
karena menyadari ketiadaan itu disimbolkan dengan himpunan kosong, kemudian himpunan kosong itu disimbolkan dengan nol. Semua bilangan itu muncul dari himpunan kosong. Jadi semua bilangan bukan muncul dari satu. Ya. Ini kalau wajar kalau kemudian kalau yang bukan orang matematika dan orang sains mengatakan bilangan itu muncul dari satu, wajar. Tapi bagi yang belajar matematika secara betul, semua bilangan itu munculnya bukan dari satu, tapi dari himpunan kosong. Nol itu muncul dari himpunan kosong. Nah, ketika saya bertanya, bagaimana kita melihat keseluruhan ilmu itu sebagai satu titik tunggal? Dan ini harusnya menjadi keyakinan kita. Apapun yang layak diajarkan itu hanya tentang tauhid saja. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Ini yang harus disadari. Jadi nggak ada yang apapun yang layak diajarkan kecuali tauhid. Nah, bagaimana kita bertauhid di dalam ilmu wahdatul ulum? Nah, itu yang kemudian terinspirasi titik B. Alhamdulillah ketika kemudian titik B terbit itu oleh Profesor Joko Santoso, rektor ITB waktu itu disebarkan ke seluruh dekan di sana dan kemudian dibagikan untuk dianjurkan dibaca. Dan 17 tahun kemudian oleh rektor ITB yang lain, Profesor Kusmayanto Kadiman, ini disebarkan juga ke pesantren. Dan bulan Januari lalu itu di Jember bersama dengan Kiai Khodri Arif, Ketua Robito Ma'ahid Indonesia PBNU, jadi Ketua Jaringan Pesantren Nahdlatul Ulama. Jadi kita punya konsep ketika di tengah informasi yang begitu banyak dan ilmu pengetahuan seolah begitu terus berkembang, kita nggak kehilangan bahwa al-ilmu nuqtoh. Ilmu itu pada dasarnya titik tunggal. Matematika yang seluas itu pada dasarnya adalah himpunan kosong awalnya itu. Titik satu utuh tak terbagi dan sejatinya tidak ada. Kemudian saya dari situ, tapi Mas Tom itu sama sekali nggak berkesan ya, dengan bahasan seperti itu. Saya nggak tahu yang berkesan atau tidak, tapi fokusnya Mas Tom itu nggak menanggapi itu, langsung pertanyaannya bolak-balik. Ya, detail operasionalnya yang konsisten bagaimana? Terus bagaimana pengajaran itu secara detail, detik demi detik, menit demi menit di kelas bagaimana? Nah, ini kemudian saya di sana diangkat menjadi konsultan IR Paramadina. Cuma saya nggak tahu apakah saya ini ya. Jadi Mas Tom itu kan memang nggak terlalu suka yang ini ya, formalitas. Ternyata saya di Paramadina itu lebih ke persahabatan ya dengan Mas Tom. Jadi saya diskusi ini hampir nggak pernah dengan pihak IR yang lain, tapi dengan Mas Tom secara langsung. Tapi sekali lagi, jadi karena Mas Tom waktu itu adalah Direktur IR, Institute for Education Reform, terus detail operasional dari titik B itu dalam reformasi pendidikan bagaimana? Lanjut Bang Maul. Jadi kalau suatu ide itu belum bisa diterapkan, itu masih kalau istilahnya Pak Prabowo omon-omon. Atau ada suatu ini ya kata-kata yang bagus ya ketika saya mencari di Mas Tom itu ada muncul kalimat seperti ini. Penyair, jangan suapi mulutku dengan puisi. Jadi gagasan yang nggak bisa diterapkan itu ya puisi. Hanya melangit saja itu. Ini saya jadi teringat juga itu kisah dari ini ya Kiai Ahmad Dahlan, karena Kiai Ahmad Dahlan itu bolak-balik mengulang-ulang Aro'etal ladzi yukadzdzibu biddin, bolak-balik seperti itu. Sampai ada seorang santrinya itu bertanya, kok diulang terus surat itu? Nah, terus kata Kiai Ahmad Dahlan, apakah kalian sudah paham? Udah. Apa kamu sudah melakukan? Belum. Ya berarti belum paham. Jadi kalau gagasan nggak bisa sampai detail operasional, itu namanya puisi. Berarti kita belum paham. Ini saya baru menyadari kenapa kok Mas Tom bolak-balik bilang aku tidak paham. Nah, titik B itu apa, Nunung? Titik B itu saya bilang juga titik B itu adalah detail operasionalnya Iqra.
Ikro itu apa? Nah, ini yang sering kita juga salah ini ya, bukan salah ya, kurang greget dalam menerjemahkan. Kita sering menerjemahkan ikro itu membaca, bacalah. Bahkan kemudian ikro itu sering dikaitkan dengan gerakan literasi sekolah. Bacalah. Karena ketika kita mendengar kata bacalah, kita terasosiasi langsung ke buku, ke majalah. Itu kalau bacalah. Padahal kita tahu ketika Rasulullah mendapat wahyu yang pertama itu ikro, itu nggak ada bacaannya. Makanya lebih pas ya, apalagi sekarang itu era algoritma. Ikro itu dekod, himpunlah makna kalau menurut Profesor Quraish Shihab. Dekod lah. Jadi membaca itu mendekoding, membaca itu sebenarnya berpikir. Nah, berpikir itu apa saja? Nah, ini kemudian saya mengatakan kepada Mas Tom ini, berpikir itu yang pertama adalah recreative thinking. Kemudian recreative thinking. Jadi berpikir itu rekreatif dan juga rekreatif. Ini cara bacanya ada dua nih ya. Jadi rekreatif itu kembali kreatif, kemudian rekreatif menyenangkan. Kemudian berpikir itu karena kenapa harus menyenangkan? Iya, karena kalau kita tidak menyenangkan, kita tidak rekreatif. Kalau otak itu nggak menyenangkan, itu berarti ibarat otak itu yang bekerja itu adalah otak reptil, otak buaya, otak kadal. Di otak kita kan ada tiga ya, ada neokortek, ada sistem limbik, kemudian ada otak mamalia, ada kemudian ada otak reptil. Nah, manusia itu yang pembedanya adalah neokortek. Neokortek itu hanya bahkan berfungsi kalau kemudian kita bahagia, kita tidak merasa terancam. Kemudian saya jelasin lagi, berpikir itu harus radiant thinking, memancar, kemudian makna, kemudian prevention. Ternyata itu juga masih, aku belum paham, saya kirim lagi. Kemudian saya detailkan, berpikir itu bagaimana? Bagaimana cara membaca? Ikro, bacalah. Baca apa? Jadi kalau di tafsir itu kan bacalah, di situ harusnya adalah fi'il muta'adi, harus ada objeknya, ada maf'ul bihnya. Tapi ikro, ini nggak ada objeknya. Artinya, bacalah apapun. Atau kalau di Al-Quran, yang dibaca itu berarti kan ayat. Ayat itu ada tiga. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Jadi ada ayat yang di luar, fil afaq. Ada ayat yang di dalam diri kita, fi anfusihim. Sehingga teranglah annahum yatabayyana annahul haq. Sehingga Quran itu, kalimat Allah itu, kalam ilah itu pasti benar. Yang penting cara bacanya. Jadi kalau ontologinya tadi ya, tiga ayat tadi. Lah epistemologinya cara bacanya gimana? Yang penting bismi rabbika, dengan menyebut nama Allah. Dan detail operasional bagaimana saya jelasin ini. Mas Tom lagi, aku tidak paham. Lanjut sama Ol. Ini tadi kayaknya ada mau bertanya, tapi biar saya selesaikan dulu. Sahabat Abangda PI dimanapun Anda berada, ini ketika kemudian saya sebenarnya sempat juga ambil putus asa, kok nggak paham terus, Mas Tom. Jadi bahkan ketika ada saya diundang mengisi di Pusri Palembang, pelatihan guru di sana, itu Mas Tom sudah ini kurang begitu senang karena belum selesai, belum bisa dipahami, belum detail operasional. Nah, saya mulai terbuka lagi itu ketika kemudian membaca ilmu mantik ya. Di ilmu mantik itu ada kalimat seperti ini di kitab Sulamul Munawwarah. Wan nadhariyu mahtaja lita'amuli wa aksuhu huwa daruriyul jali. Jadi wan nadhari, ilmu yang rasional, mahtaja yang menghajatkan, yang membutuhkan ta'amul, perenungan. Wa aksuhu huwa daruriyul jali, kebalikannya pastilah adalah ilmu daruri yang spontan. Jadi berpikir manusia itu ada dua. Berpikir manusia yang pertama itu yang secara rasional, nadhari, nalar ya, nadhar, nalar, dan yang kedua secara daruri, intuitif, spontan. Nah, ini kayaknya menjadi jalan untuk detail operasional. Cuma masalahnya di ilmu mantik itu sangat tipis, nggak ada detail operasionalnya. Para santri di pesantren itu banyak yang hafal Sulamul Munawwarah. Tapi masalah detail operasional ya saya bingung juga. Dan alhamdulillah pada tahun 2014 itu menemukan bukunya Daniel Kahneman, Thinking Fast and Slow. Ini Daniel Kahneman ini seorang psikolog. Tapi tahun 2002 dia menerima hadiah Nobel di bidang ekonomi. Mengapa?
Karena temuannya yaitu thinking fast and slow ini ketika diterapkan di ekonomi itu kemudian ekonomi berubah, maka muncul yang namanya ekonomi perilaku. Jadi temuannya Daniel Kahneman itu apa? Ini temuan yang paling penting di dalam ilmu sosial mungkin ya di abad 21 ini. Jadi berpengaruh di sosial, di politik dan di ekonomi. Temuannya adalah seperti ini. Ini saya sering ketika di acara pelatihan mohon dicatat ya. Itu temuan paling penting dari Daniel Kahneman. Temuannya adalah berpikir cepat lebih cepat daripada berpikir lambat. Coba sahabat bisa ini ya, bisa dicatat ini. Ini temuan paling penting dari Daniel Kahneman. Berpikir cepat itu lebih cepat daripada berpikir lambat. Ini bisa kita tanyakan ke diri sendiri, kira-kira betul atau tidak? Ya pasti betul. Nah, kalau sudah betul, detail operasionalnya bagaimana? Jadi berpikir cepat lebih cepat dari berpikir lambat. Ini sudah aksioma. Kalau sudah diterima sebagai benar, ya detail operasional bagaimana? Bukan kemudian membuktikan keimanan ini, bukan membuktikan aksioma. Nah, ya, kenapa yang mendapat hadiah Nobel itu adalah Daniel Kahneman, bukan para santri? Padahal di kitab mantik itu sudah berabad-abad. Wan nadhari mahtajari ta'amuli wa aksuhu wa daruriyul jali, itu sudah berabad-abad. Tapi kenapa yang mendapatkan hadiah Nobel itu Daniel Kahneman? Karena Daniel Kahneman itu dari apa yang diimani itu dibuat detail operasionalnya, bukan membuktikan keimanan. Ini yang kemudian dari bukunya Daniel Kahneman ini kemudian terpikir, thinking fast, berpikir cepat. Dari sini kemudian saya bersama Mas Tom itu merumuskan matematika detik. Dan matematika detik ini alhamdulillah kemudian ini diluncurkan di Kemendikbud. Saya diundang di Kemendikbud di panggung utama Festival Literasi Sekolah. Di sana sebagai pemateri tunggal untuk literasi numerasi. Jadi matematika detik itu berkaitan dengan bagaimana berpikir cepat, bukan tentang berhitung cepat. Jadi ini yang sangat beda antara berpikir cepat dan berpikir cepat dengan berhitung cepat. Nah ini ya tapi sekali lagi saya sampaikan ini kemudian ini bukunya draftnya saya kirim ke Mas Tom, ternyata tidak paham juga. Oh lupa, ini ketika di sini ketika matematika detik sudah terbit ini Mas Tom sudah meninggal. Jadi matematika detik ini terbit tahun 2017. Lanjut Bang Maul. Nah sekali lagi sebelumnya ini ya sebelumnya udah benar nih. Aku mulai paham. Ini Mas Tom bukan kata-kata Mas Tom, tapi kebayang saya membayangkan Mas Tom itu mulai paham. Jadi Mas Tom itu kan jargonnya ilmu amaliyah. Kalau ilmunya diamalkan, dan kita tahu yang namanya ilmu itu adalah yang pertama itu adalah tauhid. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmu itu ya harusnya tentang tauhid. Tauhid itu diamalkan. Ilmu itu harus amaliyah. Dan yang amal itu jangan amal yang sporadis. Amal itu harus ada ilmunya. Amal itu harus ilmiah. Makanya Mas Tom yang sering mengatakan, Toha, lakukan apa yang kamu teorikan apa yang kamu lakukan. Jadi ilmu harus amaliyah, amal ilmiah. Maka ketika ini matematika detik itu kemudian saya breakdown lagi ada level A. Membaca angka secepat membaca kata. Cuma ini pun sebenarnya kan belum jelas. Ketika kita membuat suatu solusi, masalahnya harus jelas dulu. Jadi membaca angka secepat membaca kata itu matematik detik ini level A ini solusi dari masalah apa? Oleh karena itu maka perlu dirumuskan yang namanya masalahnya adalah gagap hitung. Para senior semuanya, sahabat Abang Da PII, gagap hitung itu apa? Saya akan perjelas dengan cerita. Ada seorang anak kelas 12 SMA. Dia tahfidz Al-Quran 30 juz di Turki. Kemudian ternyata menurut pengakuannya dia tahfidz Al-Quran itu karena menghindari matematika. Tapi kemudian oleh orang tuanya pas pulang, ya kamu nggak bisa
menghintar matematika terus. Akhirnya dia datang ke tempat saya, pesantren ilmu eksakta di Tegal. Saya tanyakan ke anak itu, namanya Ali ya. Ali, 3 ditambah 7 berapa? 3 ditambah 7 berapa? Saya yakin teman-teman sahabat semua, Abang Da tahu 3 tambah 7 berapa. Tapi di luar dugaan, Ali itu langsung panik. Dia langsung pegang ini apa? Buka jari, kemudian hitung 3 tambah 7. Saya lihat jam di dinding. Tek, tek, tek. Nah, setelah 12 detik dia baru menjawab dengan percaya diri. 11. 3 ditambah 7 11. Dan ini anak kelas 12 SMA. Bukan anak kelas 12 SMA sembarangan. Dia itu tahfidz Al-Quran 30 juz. Dan dia berasal dari Bekasi. Yang tidak jauh dari ibu kota Indonesia, Jakarta. Dan sebenarnya ini tuh sangat, ini yang saya ceritakan ini bukan sesuatu yang ini ya. Bukan saya pilih-pilih kasus. Ini hanya supaya jelas. Anekdot tadi supaya jelas. Saya punya data, kami punya data. Ini gagap hitung tuh luar biasa. Di mana-mana, apalagi ketika setelah dan selama era COVID. Jadi anak-anak sekarang tuh banyak sekali nggak bisa ngitung seperti itu. Makanya saya sering sampaikan ke teman-teman, dulu Bung Karno itu berhasil memberantas buta huruf. Yang nggak kalah penting sekarang itu tidak kalah penting dengan literasi, berantas buta huruf. Karena melek huruf itu fondasi literasi. Yang nggak kalah penting itu juga harus terbebas dari gagap hitung. Karena lancar berhitung, hitung dasar, itu adalah fondasi numerasi. Ini yang saya sampaikan dan alhamdulillah disambut baik oleh Ikatan Alumni ITB ya. Kemudian di sana Sumsel berantas gagap hitung. Jadi kami kerjasama dengan Ikatan Alumni ITB dan pihak perpustakaan di sana itu gerakan berantas gagap hitung. Jadi di akhir tahun lalu ya, akhir tahun dan awal tahun ini. Ini sebenarnya hanya satu kasus, di banyak tempat saya melakukan ini termasuk di Tegal, makanya saya yakin gagap hitung itu wabah. Tapi selama ini itu tidak dideteksi. Mengapa? Ini yang saya sampaikan di Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Karena pendidikan kita yang membuat kurikulum, yang menyusun buku cetak itu adalah orang-orang pinter, orang-orang cerdas. Ini yang membuat gagap hitung itu mewabah. Mengapa? Karena orang-orang cerdas itu tidak tahu bagaimana orang bodoh berpikir. Ini yang tidak tersentuh oleh kurikulum. Maka kurikulum itu ada persamaan kuadrat, trigonometri yang susah-susah. Padahal anak-anak SMA pun sekarang itu 3x7 itu pusing. Nah ini kemudian ini gerakan ini beberapa sudah mulai menyebar dan dilanjutkan Mas Bamaul. Nah, aku mulai paham. Jadi hal yang baik itu jangan dilakukan. Ini yang pesan Mas Tom. Hal yang baik itu dibiasakan, bukan sekedar dilakukan. Hal-hal yang baik itu harus menjadi akhlak. Makanya sangat tepat itu Rasulullah itu tidak diutus untuk mengubah pemikiran. Rasulullah itu tidak diutus untuk mengubah perilaku. Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak, menyempurnakan kebiasaan. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Fokusnya adalah kebiasaan. Kalau yang tadi gerakan berantas gagap hitung dan sebagainya itu kan hanya tindakan yang setelah ditinggal apakah jalan atau tidak, itu tidak ada jaminan. Makanya kepikir Mas Tom itu harus hal-hal baik itu jangan dilakukan. Hal-hal baik itu harus dibiasakan jadi akhlak. Dilakukan berulang-ulang sehingga ketika melakukannya pun jadi mudah. Nah makanya ketika itu ini harus masuk kedua hal. Pertama secara teori dan yang kedua secara praktek. Secara teori ini alhamdulillah matematika detik dan salah satu instrumennya namanya TOSM, TOSM, TOSM. Itu sebenarnya TOSM itu Tom, Mas Tom, TOSM. Ini kemudian diteliti oleh banyak pihak dan menghasilkan saat ini ada 6 tesis dari ITB, dari UNES, dari mana ya, ada bisa dilihat di sini. Karena hal-hal yang namanya gagasan itu tidak sekedar diterapkan, tapi juga harus dikembangkan. Harus dikembangkan, ya harus kemudian diteliti secara objektif oleh pihak lain. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi
harus kemudian juga dibiasakan. Tidak cukup menyebar, tapi harus mengakar. Dan ini alhamdulillah salah satu sekolah terbaik di Sumatera Utara, SD terbaik di Sumatera Utara, namanya SD Negeri Percobaan. Itu menjadikan TOSEM, itu menjadikan sebagai best practice di sana. Dan ini gurunya guru masih muda, kemudian karena menerapkan TOSEM dan dia berinisiatif membuat TOSEM Academy, itu namanya masuk di websitenya Kemendikbud. Nah, alhamdulillah di sana sudah mulai jadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, masuk ke sistem, itu keberlangsungannya itu lebih terjamin. Nah, ini kebayang Mas Tom itu aku mulai paham. Ini mungkin yang dimaksud Mas Tom. Lanjut, Bang Maul. Sahabat sahabat PI ya, sahabat senior, abangda semuanya. Tadi itu matematika detik itu berkaitan dengan berpikir cepat. Nah, bagaimana dengan berpikir lambat? Bagaimana dengan sesuatu yang menjadi inti pendidikan matematika itu kan sebenarnya berpikir lambat dengan logika. Kalau berpikir cepat itu intuisi. Nah, bagaimana dengan berpikir lambat? Nah, setelah saya sudah tenang karena TOSEM itu sudah diterapkan di banyak sekolah, dan saat ini tuh TOSEM itu aplikasi TOSEM sudah hampir 100.000 ya diunduh. Maka saya jadi teringat misi berikutnya adalah pada berpikir lambat, slow thinking. Nah, kalau matematika detik berkaitan dengan intuisi, matematika detik itu berkaitan dengan the power of thinking without thinking, kekuatan berpikir tanpa berpikir. Ini bahasanya Malcolm Gladwell. Maka bagaimana kita melatih logika? Ini yang kemudian mulai diingatkan oleh bapak saya. Kenapa kok setelah titik bako matematika detik bukan matematika titik? Oh, berarti ini saatnya matematika titik. Jadi matematika titik itu berkaitan dengan berpikir cepat. Sahabat titik, sahabat PI dimanapun Anda berada, titik ini yang sering tidak sadari. Membayangkan matematika itu tentang apa itu banyak yang nggak sadar. Jadi matematika itu rukun iman yang pertama yang sudah saya sampaikan di awal tadi adalah menyadari ketiadaan. Sejatinya tidak ada. Ini rukun iman yang pertama, himpunan kosong. Jadi yang namanya 0, 1, 2 dan kemudian yang lain itu adalah muncul dari ketiadaan. Ini bagaimana kita menumbuhkan kesadaran ketiadaan itu, seperti kita menumbuhkan pohon yang bagus, kasyajaratin thayyibatin. Tauhid itu harus seperti itu. Jadi biji tauhid itu harus berkembang terus. Dari situ bercabang-cabang kemudian berbuah. Nah, ini matematika detik itu menyadari bahwa matematika itu hanya tentang titik dan menamai titik saja. Tidak pernah lebih dari itu. Matematika itu hanya tentang menyadari ketiadaan. Nah, detail operasionalnya bagaimana? Kalau kayak tadi itu kayaknya bagus puisi. Dan detail operasional bagaimana kita mengajarkan di anak-anak SD dan sebagainya. Nah, ini model ini alhamdulillah di antara pembaca titik B itu ada seorang profesor matematika dari New York. Dia kemudian pesan titik B dan ini ongkos kirimnya saya kirim tanggal 17 Agustus. Ongkos kirimnya itu sekitar 1,5 juta. Dan beliau itu yang kemudian membantu merumuskan matematika titik. Dasar dari semua dasar matematika itu adalah menyadari ketiadaan, himpunan kosong. Apapun itu dasarnya dari situ. Kita nggak mungkin membuktikan himpunan kosong. Kenapa? Ini keimanan. Tapi ini yang untuk membuktikan. Himpunan kosong itu untuk membuktikan. Karena keimanan itu adalah untuk membuktikan, bukan untuk dibuktikan. Ini terima kasih kepada Profesor Agus Sasan Budianto ya. Itu yang dari New York, itu yang membantu merumuskan fondasi matematika titik. Lanjut Bang Maul. Nah, ini bagian terakhir. Nah, Abang semuanya, kalau yang tadi ya mungkin kepikir itu mengerjakan matematika detik itu dengan siapa ya? Ya, saya terus terang tuh ketika kenal Mas Tom tuh jadi merasa tidak gila. Di banyak ada orang yang jadi kita cukup ada orang lain yang kemudian mau mendamping kita untuk
meyakinkan diri tidak gila. Tapi kemudian ketika Mas Tom meninggal itu benar-benar memang juga kehilangan teman ya. Nah, makanya ketika kemudian ini merumuskan matematika, saya butuh teman. Tapi alhamdulillah ada yang sangat tertarik dengan matematika detik. Ini di Tegal itu ada namanya Sekolah Al-Biruni. Ini boleh dikatakan sekolah paling mahal di sana ya. Dia sangat konsisten dengan sikap, sangat konsisten dengan kualitas. Kalau selama ini konsultannya lulusan doktor dari Amerika, tapi berkaitan dengan ini kemudian, ayo Mas Tawa rumuskan matematika titik. Jadi sekarang saya rutin setiap Selasa pagi itu dengan teman-teman di Sekolah Al-Biruni itu merumuskan matematika titik. Jadi kalau matematika detik itu hanya suplemen, matematika titik itu kami rumuskan dari mulai kelas 1 SD. Supaya kita membuat kurikulum yang membuat suatu gagasan, proses pembelajaran yang kebal dari perubahan kurikulum. Jadi kita mudah-mudahan bagi umat Islam itu tidak ada keraguan bahwa satu-satunya yang layak untuk diajarkan itu hanya tentang tauhid. Lanjutkan Bang Maul, ini bagian terakhir. Ini saya tak percepat ya, supaya tadi ada tanya jawab. Nah ini ya perjalanan kami dengan Mas Tom berkaitan dengan detail operasional tauhid yang konsisten bagaimana. Jadi yang pertama adalah titik ba. Titik ba itu apa? Kalau titik ba sebagai solusi, masalahnya apa? Nah, titik ba itu adalah solusi dari problem akidah koslet. Akidah koslet ternyata ini istilah dari ini ya, dari Kiai Hasyim Musyadi. Jadi Kiai Hasyim Musyadi, ketua PBNU, ya, itu mengatakan akidah koslet ini berkaitan dengan paham takfiriyah. Saya nggak tahu, ternyata saya membuat istilah ini, saya nggak tahu itu sudah digunakan oleh Kiai Hasyim Musyadi. Tapi yang saya maksud dengan akidah koslet ini beda dengan, ya ada titik temunya, tapi perbedaannya seperti ini. Akidah koslet itu seperti listrik koslet. Listrik itu harusnya kan dari sumber tegangan, itu mengalirkan arus ke beban. Tapi karena koslet, itu kan balik ke, karena koslet itu berarti kan hambatannya nggak cukup, dia balik, akibatnya arusnya terlalu besar. Kosleting. Jadi akidah koslet itu akidah yang gagal menerangi peradaban. Kita sering menganggap itu kan akidah berkaitan fil akhirati hasanah. Akidah itu berkaitan dengan klaim tiket surga. Tapi apakah akidah ini relevan sebagai fondasi yang mendasari dan menerangi matematika dan sains? Ini pertanyaan yang sangat penting. Jangan, kalau selama ini kalau perdebatan di media sosial itu kan akidah berebut klaim fil akhirati hasanah. Tapi masalahnya apakah akidah ini bisa mendasari dan menerangi fit dunia hasanah, khususnya di bidang logika, matematika, dan sains. Karena titik ba itu lahir di ITB. Nah kemudian titik ba itu menjadi detail operasional pemandu bagaimana kita membaca, bagaimana kita ikro, bagaimana kita dekod. Dekod itu berpikir, makanya kita perlu metodenya. Jadi manusia itu makhluk dengan tool. Ini kata sejarawan Carlyle ya. Manusia adalah makhluk dengan tool. Dengan tool itu manusia menjadi segalanya. Tapi tanpa tool manusia jadi tulul. Maka ketika kita ada perintah membaca, perintah dekod, ikro, kita harus memikir toolnya apa. Nah ini kemudian kami dari titik ba terumuskan tool namanya MRT, metode RT. Nah berpikir itu ada dua jenis, berpikir cepat dan berpikir lambat. Dari berpikir cepat kemudian muncul yang namanya matematika detik. Dari matematika detik muncul namanya instrumen TOSEM. Ini TOSEM itu ada yang bentuknya lembaran, paper base, kertas, dan ada bentuknya aplikasi Android. Jadi sahabat bisa lihat di Android Google Play, ini gratis ya, TOSEM, matematika detik. Ini per hari ini tuh sudah diunduh hampir 100.000 ya, 99.000 lebih. Itu tentang berpikir cepat. Dan ini berpikir cepat itu tentang intuisi. Dan sekali lagi, ini pun yang tidak dilatih di sekolah. Kenapa sekolah itu bikin stres? Karena sekolah itu langsung melatih berpikir lambat, langsung melatih logika. Padahal kalau kita tahu ya, kita lihat perdebatan di media sosial, perdebatan di kalangan pendidikan, itu kan berkaitan dengan lot
dan hot, lower order thinking, higher order thinking. Tapi ada yang lebih penting daripada low dan hot, yaitu tidak berpikir. Atau dalam istilahnya Malcolm Gladwell, the power of thinking without thinking. Intuisi. Intuisi itu berpikir cepat. Itu yang tidak dilatih. Jadi kita langsung logika. Logika itu nomor 2 harusnya. Slow. Slow itu harusnya nomor 2. Yang lebih penting lagi itu diasah dulu itu berkaitan dengan intuisi. Nah, matematika detik itu adalah tentang bagaimana kita mengasah intuisi, mengelola 2 detik yang pertama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, saya percepat karena mudah-mudahan ada diskusi dan mudah-mudahan juga ini ya, mungkin teman-teman yang akan beraktivitas bisa menerima gagasan secara lengkap. Demikian yang perjalanan saya bersama Mas Tom, ini sekaligus laporan setelah 6 tahun bersama Mas Tom dan 11 tahun saya ingin menyampaikan hal ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Semoga Jumiah semua sudah mulai paham ya. Ini berat sekali menurut saya materinya. Cukup dalam waktu 1 jam ya. Ini mudah-mudahan masih ada waktu ya bagi sahabat-sahabat para hadirin yang akan menyampaikan, mudah-mudahan ada waktu. Yang pertama ini Pak Jahrawi dan Gus Wahid. Silahkan. Dan ketiga Cak Agus Salim. Silahkan Mbah Jahrawi dulu. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakanda Jahrawi. Terima kasih pada Anda moderator dan Dinda Ustadz yang istimewa. Moga-moga Allah selalu membimbing dan meridhoi kita bersama. Amin. Ini dulu Ustadz adalah dari alumni ITB ya. Dan saya pernah mengikuti buku kuliah Tauhid, yaitu dari Dr. Imaduddin Abdul Rahim. Yang di sana dipaparkan 3 nikmat Allah. Yang pertama adalah nikmat hidup, nikmat merdeka, dan nikmat hidayah iman. Nah, saat ini yang banyak baru nikmat hidup, dan kalau merdeka pun sekarang sangat minim, apalagi hidayah iman. Nah, oleh karena itu, mohon dengan kesempatan ini, nanti dipaparkan agar kita bisa mendapatkan hidayah iman tauhid. Karena saat ini kalau kita saksikan, kerusakan-kerusakan sudah sangat meluas dan PII menjadi pionir untuk perbaikan dan menyelamatkan NKRI ini. Nah, mudah-mudahan dengan materi ini tadi kita tetap selalu ingat, hidup tidak minta, mati tak terhindari, sakit dan perkara tidak minta juga diberi. Ikhtiar adalah jalan, doa adalah harapan, tawakal adalah kepastian. Bersyukur adalah kemenangan, keberhasilan dan kebahagiaan. Tak mungkin bisa berbahagia tanpa bersyukur. Alhamdulillah, kebetulan anak saya juga alumni ITB dan bisa menjadi alumni dari Jerman programmer. Nah, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini untuk bersyukur saja, kita hanya berbagi dan alhamdulillah cucu pun sudah ada yang hafal Al-Quran 30 juz. Terima kasih, mohon maaf, monggo untuk diberi penjelasan agar 3 nikmat dapat terurai dan terinternalisasi, implementatif, faktual, amaliyah, ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbah dari Bantul ya. Berikut ini Gus Wahid ya, ini juga alumni Gajah Mada ini ya. Ini langsung aja gimana Ustaz? Apa nanti saya lupa gimana atau langsung aja sebentar? Apa dikumpulin dulu? Oke, kalau gitu ya kita tanggapi dulu ya. Baik, silakan. Matur nuwun tadi Kanda Zahrawi ya. Jadi umat Islam itu sebenarnya sudah selesai dengan kebenaran. Jadi dengan adanya 6.236 ayat Al-Quran yang la raiba fih, artinya aksiomatik, itu kita udah selesai dengan kebenaran. Tinggal masalahnya adalah detail operasionalnya bagaimana. Dan ini ada masalah besar seperti ini Pak Zahrawi dan teman-teman ini ya. Ini ada kecenderungan kita tuh tadi yang namanya akidah koslet, membuktikan keimanan, membuktikan kebenaran. Kita padahal kalau kita di sains, di matematika tadi yang namanya keimanan itu nggak perlu dibuktikan.
Jadi detail operasionalnya bagaimana? Jadi al-imanu yazidu bitta'ah. Yang namanya keimanan itu bertambah dengan penerapan yang konsisten, dengan istiqomah. Betul, ya, betul. Nah, jadi ini sangat sangat penting karena ini saya berdebat di Facebook itu ya, jadi berkaitan dengan pembuktian keimanan karena yang saya pelajari di ITB matematika, ya titik awalnya nggak dibuktikan. Fisika, titik awalnya nggak dibuktikan. Misalkan di fisika itu ada, kalau fisika Newton, itu titik awalnya namanya inersia. Al-aslu bako makana ala makana. Itu nggak dibuktikan, tapi diterapkan. Di relativitas, itu rukun imannya namanya laju cahaya itu invarian, tidak berubah. Itu nggak dibuktikan, itu diterapkan. Jadi kalau di matematika, di sains itu keimanan nggak dibuktikan, tapi apakah keimanan dalam akidah itu kemudian keimanan malah dibuktikan? Nah, ini yang menyebabkan kita itu overthinking, itu bolak-balik membuktikan yang tidak mungkin, membuktikan keimanan. Dan mudah-mudahan kita semua bisa kul amantu billah sumastaqim. Mungkin seperti itu, Kanda Zahrawi. Baik. Terima kasih. Baik, lanjut Gus Wahid, silahkan. Beliau ini alumni Gajah Mada. Terima kasih Kang Toha. Saya bukan dari ITB, tapi saya paling akrab dengan rektor-rektor ITB, ya, termasuk Joko Santoso, ya. Terus sampai yang sekarang itu saya dekat dan saya juga penasihat di Masjid Salman di ITB. Saya sering beberapa kali diundang ke ITB dan diskusi di Masjid Salman. Memang saya tertarik dengan soal pemahaman, ya. Jadi memang kita ini kata ulama Syekh Yusuf Qaradawi, masalah utama umat Islam ini nggak paham, terutama soal tauhid, ya. Dan akibat pemahaman ini berimbas kepada pembuktian, implementasi. Jadi nggak paham vision, akhirnya berimbas kepada action. Nah, ini persoalan itu, ya. Dan memang ini yang menjadi persoalan utama, ya, umat ini yang, nah, tetapi juga harus disadari gitu, ya. Jadi soal pembuktian, ya, tingkat kebenarannya. Ini kan akhirnya kalau agama ini kan ada sesuatu yang relatif, ada yang sesuatu yang absolut, yang ada konsensus gitu, ya. Nah, kita sering memonopoli, ya, kebenaran. Jadi padahal seharusnya agama itu harus dijadikan seperti sains. Jadi bukan untuk orang tertentu, ya, tapi untuk terbuka, untuk umum gitu. Jadi siapapun bisa memverifikasi, sama seperti Islam. Nah, tapi alamiatul Islam, dimensi universal agama Islam ini seringkali tidak dipahami, bahwa Islam itu bukan untuk orang Islam, tidak. Tapi Islam itu rahmatan lil alamin, kafatan linnas. Makanya konsep Tuhan itu adalah Rabbul Alamin. Dan visi dan misi dari Islam itu juga rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin. Nah, ini yang seringkali, oleh karena itu ciri universalitas itu adalah konsistensi. Ya, konsistensi. Jadi artinya apa? Jadi ini yang kebenaran di Amerika dan di Indonesia itu dan di mana-mana itu sama. Nah, ini persoalan kita itu bagaimana mempertemukan, ya, antara lokalitas dan universalitas, ya, antara subjektivitas dan objektivitas. Nah, ini kan tergantung dari soal titik tadi. Dan memang betul apa yang dikatakan oleh Kang Toha, bahwa semuanya berasal dari himpunan kosong. Dan itu dinyatakan dalam kalimat tauhid, tidak ada la ilaha illallah, kecuali kemudian, nah, untuk memahami titik yang relatif kepada yang mutlak, dari sesuatu yang tiada menjadi ada, ini kan memerlukan suatu proses. Dan itulah fungsi seluruh nabi dan rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wajtanibut taghut. Ya, artinya apa? Kata Al-Qur'an, Allah menurunkan seluruh rasul dan nabi itu hanya untuk tauhid itu, supaya mengenal, supaya paham who is God. Nah, inilah. Nah, kalau orang sudah mengenal itu loh, maka itu nanti manifestasinya itu akan konsisten. Nah, kita ini masalah utama tidak konsisten. Antara iman dan amal soleh itu tidak nyambung. Kita tuh hanya berhenti kepada retorik, konslet gitu loh. Kita beriman, tapi amal solehnya nggak bermutu gitu loh. Nah, ini yang perlu amal soleh itu adalah suatu konsistensi, pembuktian.
Nah, sama dengan sains, kerja sains itu adalah konsisten. Sains di Amerika dan di Indonesia ukurannya itu sama. Nah, kita ini tidak bisa menemukan satu konsensus parameter gitu loh, supaya konsisten. Nah, makanya di sini yang mungkin, dan ini dipengaruhi oleh memang apa itu cara berpikir. Makanya cara berpikir itu dalam rangka untuk memahami. Karena walaupun itu satu noktah yang dalam ulama digambarkan seperti Bismillah, kita semuanya mulai dari titik ba itu. Ba itu kan Bismillah itu, makanya kalau kita mau mulai apa saja dianjurkan untuk awalilah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu sebetulnya titik itu adalah Allah itu sendiri, yaitu Ahad itu, Allahu Samad, Allahu Ahad, Qul huwallahu ahad. Nah, tetapi untuk memahami satu ini tidak mudah. Nah, oleh itu perlu satu perjuangan. Nah, makanya tadi disebutkan oleh Kang Toha bahwa untuk bisa memahami yang titik satu itu tidak cukup dengan ilmu, karena ilmu punya limitation. Makanya harus membaca Iqra, dan Iqra itu tidak punya, objeknya adalah terbuka. Makanya disitulah harus ada integrasi membaca dan bersujud. Makanya dalam surat Al-Alaq, Iqra, dan ditutup dengan wasjud waqtarib. Itu artinya apa? Kombinasi untuk memahami satu titik itu perlu ada satu kombinasi integrasi antara science and religion. Science itu sebagai satu instrumen ya. Nah, sejauh mana menurut Kang Toha kita mampu untuk mencari titik temu? Karena saya tadi amati penjelasan Kang Toha itu juga sulit ya, seperti Kang Ahmad bilang, itu tidak mudah dipahami kalau orang nggak menguasai filsafat ilmu ya. Kalau saya paham 100% apa yang disampaikan oleh Kang Toha, tapi belum tentu oleh orang lain apa yang dimaksud dengan itu. Karena itu kan menyangkut ontologi, epistemologi, dan aksiologi gitu loh. Nah, bagaimana yang lebih sederhana? Nah, mungkin tadi yang pernah disinggung oleh Kang Toha itu cara berpikir tentang lot and hot ya. Hot. Nah, ini yang mungkin perlu, karena itu yang mudah. Saya mengajar itu di Presiden University tentang emotional intelligence. Itu semua emosi itu karena terpengaruh oleh cara berpikir yang deskriptif, eksplanatif, prediktif, dan preskriptif. Nah, kita ini selama ini hanya deskriptif, hanya hafal ayat, tapi nggak paham itu deskriptif. Dia tidak melihat makna, eksplanatif. Mengapa begitu? And how, bagaimana? Dan tidak bisa memberikan suatu prediktif. Bagaimana ke depan? Karena sunatullah itu sifatnya tetap tidak akan berubah, sama tadi itu konsisten itu, sehingga kita bisa melakukan ekstrapolasi ke depan, dan dengan ekstrapolasi ke depan itu kita membuatlah semacam preskriptif, yaitu solusi. Nah, Islam, agama saat ini yang kita pahami itu hanya berhenti kepada deskriptif, hanya kita hafal, tidak bisa menjelaskan dan tidak bisa memberikan solusi. Nah, ini mungkin yang paling sederhana, yaitu seperti yang disinggung, yaitu cara berpikir hot dan lot. Saya pikir itu komentar saya. Terima kasih. Baik, Gus. Ya, langsung kalau gitu. Habis ini ya Agus Salim ya, yang raise hand. Ya, silakan. Ya, mic. Ya, langsung chat. Suaranya nggak ada nih. Oh ya, silakan. Suaranya Ustaz. Halo? Kayaknya di tempat saya tidak terdengar. Ini masih Agus, mute ini. nggak ada respon kan? Sepertinya masih mute. Oke, mungkin lagi ini ya. Ya, langsung aja di aja dulu, Chat. Biar nanti habis ini Pak Agus. Ya. Oke. Ini tadi ya luar biasa dari Kanda Abdul Wahid Maktub. Ini menarik berkaitan dengan ikro ya. Ini kalau di matematika itu kan kalau garis itu tempat ya titik tagih, tapi kita kan kalau mau menyebutkan titik yang tagih itu nggak mungkin. Yang paling penting itu adalah awal akhir. Ini ada yang menarik di sini. Ketika Rasulullah Nabi Muhammad itu perintah yang pertama itu adalah dekod. Nah, Nabi yang pertama, Nabi Adam itu apa? Dan Nabi Adam itu adalah enkod. Ambihum bi asma'ihim. Jadi karena ketika Nabi Adam lahir itu kan realitas belum dinamai.
Nah, untuk bisa dikelola itu perlu dinamai. Nah, ini yang bagaimana kita pentingnya di Al-Qur'an itu, pertama selain sebagai motivasi itu tadi ya, kalau kemudian kita melakukan bermatematika dengan Al-Qur'an, ini insya Allah semangatnya itu, ya saya sering menyampaikan tadi seperti anak yang tadi yang benar-benar 3 tambah 7 nggak bisa. Saya bilang seperti ini, kalau belajar matematika itu, belajar sains itu kepala nggak sampai hilang. Tapi zaman Rasulullah itu kita berjuang itu kepalanya sampai hilang. Nah, kemudian saya bilang kalau kamu kan suka Al-Qur'an sampai 30 juz. Apakah ada fondasinya di Al-Qur'an? Matematika itu sebenarnya itu ambihum bi asma'ihim, tentang pemberian nama. Dan kalau kemudian di biologi itu adalah memberi nama makhluk hidup. Nah, matematika itu memberi nama titik. Ada yang titik yang terputus-putus, kamun fasil, jadilah aritmetika. Ada yang titik-titik yang bersambung terus, kamutasil, jadilah geometri. Nah, ini yang kemudian akhirnya membuat anak tadi itu mulai dari 3 tambah 7 nggak bisa, sampai kemudian alhamdulillah mulai terbuka dengan matematika. Jadi mudah-mudahan Al-Qur'an itu bukan hanya layak untuk menyongsong pekuburan, tapi Al-Qur'an juga fondasi dalam peradaban, termasuk ini yang logika, matematika, dan sains. Kita tahu Al-Khwarizmi itu merumuskan al-jabru al-muqabalah, dan kemudian merumuskan juga namanya sistem bilangan dan algoritma. Itu termotivasi Al-Qur'an. Mungkin seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita itu matematika terlepas dari Al-Qur'an. Kita di musola baca Al-Qur'an, tapi kemudian ketika masuk ruang kelas Al-Qur'annya ditinggalkan karena dianggap tidak relevan. Benar saja tidak cukup, tapi relevan tidak. Mudah-mudahan kita semua sudah yakin. Kalau kita yakin relevan, detail operasionalnya bagaimana? Mungkin seperti itu. Baik, lanjut, ini ada 2 lagi. Pak Ustadz Agus Salim dan Ustadz Abi Hamid ya. Silakan Pak Agus Salim dulu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih paparannya Ustadz Ahmad Toha, bahwa tadi disinggung mengenai titik. Nah, kalau dilihat di Quran itu kan huruf-huruf yang bertitik itu tidak hanya ba. Titik satu itu nun juga titik satu. Nun titiknya di atas tapi ya kan. Nah, memang ada titik 2 ta, ada titik sa, ada ghain juga, fa, qaf, dan lain-lain. Apakah nanti filosofi titik-titik semua itu akan bisa dilakukan pembahasan secara filosofis seperti itu, yang kemudian ada korelasinya dengan amal tadi itu? Itu yang saya ingin pertanyakan dulu. Yang kedua, terkait dengan ada satu tadi ungkapan, jangan suapi mulutku dengan syair atau puisi, karena itu tidak relevan atau tidak memiliki kaitan langsung dengan amal, dengan perbuatan. Begini, kalau menurut saya ini ada ranahnya sendiri ya. Kalau soal puisi itu kan membangkitkan spirit, membangkitkan nalar, membangkitkan emosi, yang itu kemudian akan berpengaruh kepada tindakan. Nah, tindakan itu yang di yang dihidupkan oleh syair atau puisi itu. Bahkan di zaman Nabi pun syair itu kan sangat terkenal. Dan begitu turun Al-Quran, syair-syair itu kemudian menyerah terhadap apa yang keindahan yang terhadap dalam bahasa dalam Al-Quran itu. Jadi mungkin tergantung ranahnya seperti apa kita bicara soal puisi, syair, dan kemudian tadi amal soleh itu. Dan kita melihat bahwa persoalan tauhid ini tentu saja kita bicara tentang internal kita sebagai kaum muslimin, sebagai katakanlah umat Islam. Tapi ketika pada bicara dengan tataran masyarakat yang sangat majemuk, heterogen, yang macam-macam cara berpikirnya, kadang-kadang sampai mempersoalkan hal-hal yang sudah jelas benar, misalnya ya. Itu sehingga tidak heran kalau kemudian muncul pemikiran-pemikiran yang agnostik sekarang ini. Agnotisme ini kan sekarang juga mulai muncul beberapa di kalangan masyarakat itu. Nah, ini tentu saja memerlukan satu pola jawaban yang relevan itu. Itu aja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Matur nuwun, Pak Agus Salim. Saya sangat Baik, sepakat sekali ya. Tadi langsung yang aja nih. Pak Abi Hamid langsung biar langsung biar Pak Wita dulu. ya Oke, ya oke. ya. Assalamualaikum Mungkin dulu. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sangat senang sekali ngobrol tentang matematika yang dihubungkan dengan Al-Quran. Ini memang suatu kajian yang sekarang kita lagi menggeluti itu, ya. Eh, Memang kalau kita baca Al-Quran, sebenarnya Allah pengen ngajari kita untuk berlogika, dan itu melalui matematika. Dan setelah kita kaji, Masya Allah, luar biasa. Di sana Allah jelas menyatakan dirinya dengan Sari'ul Hisab. Itu 8 ayat di akhir dengan Sari'ul Hisab. Bahkan ada ayat yang mengatakan satu ayat Asra'ul Hasibin. Dan itu Allah berikan isyarat-isyarat yang sangat mencengangkan kalau kita teliti di sana. Saya ambil contoh aja, ambil contoh. Kalau kita disuruh ngitung huruf surat Al-Baqarah, mungkin terlalu lama kita. Walaupun Alhamdulillah kita di sini udah menghitung jumlah huruf Al-Quran dari alif sampai ya. Alhamdulillah kita hitung semuanya di Al-Quran. Jadi caranya Allah adalah yang akan kita dapat dari poin Asariul Hisab atau Asarul Hasibin. Kalau kita baca surat Al-Baqarah ayat 259, itu Allah baru sebut angka 100 di sana. Jadi Allah cari nomor ayatnya di sana. Nah, 259 Allah sebut angka 100. Nah, kalau kita kalikan 259 kali 100, maka jumlahnya adalah 25.900. Dan itu adalah jumlah huruf surat Al-Baqarah, nggak kurang nggak lebih. Ini, Masya Allah ini tidak mungkin Allah menentukan angka-angka di Al-Quran sembarangan. Saya beri contoh lagi. Kalau kita disuruh menghitung huruf surat Yasin, itu ternyata Allah berikan polanya yang sangat luar biasa. Surat Yasin itu urutan ke-36, jumlah ayatnya 83. Kalau kita kalikan 36 kali 83, maka hasilnya adalah 2.988. Dan itu jumlah huruf surat Yasin. Itu Masya Allah ini matematika yang nggak bisa diganggu-gugat. Ya, jadi kalau nanti Bapak minta tentang jumlah huruf Al-Quran, insya Allah kita siap untuk berbagi nanti. Ya, saya beri contoh lagi. Satu-satunya nabi yang disebut di Al-Quran masa lamanya Nabi Nuh. Di surat Al-Ankabut ayat 14, falabitha fihim mi'ata alfin illa khamsina amah. Maka Nuh tinggal bersama kaumnya 1000 tahun kurang 50. Ini kan berarti Allah pola matematis. Kita disuruh berhitung di sana itu. Ya, jumlahnya pasti 950. Dan luar biasanya Allah abadikan surat Nuh menjadi nama surat Al-Quran, urutan ke-71, jumlah ayatnya 28. Setelah kita hitung jumlah hurufnya, ternyata persis jumlah hurufnya 950 huruf, nggak kurang nggak lebih. Ini siapa yang bikin pola seperti ini? Nah ini Sari'ul Hisab Allah. Maka perlu digarisbawahi kalau kita belajar Al-Quran, mau tidak mau harus belajar matematika. Disitulah bahasa universal. Siapapun orangnya, mau agama Islam, Kristen, Katolik, bangsa apapun, pasti sepakat dengan bahasa matematika. Ya, ini yang bisa kita sampaikan sedikit dulu untuk siapa tahu nanti bisa jadi diskusi kita selanjutnya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, memang kita ini umat Islam harus pandai matematika. Bagi-bagian ya gimana gitu. Paro itu kan pakai bilangan bagi-bagian, pecahan ya. Jadi memang matematika itu menjadi keharusan dikuasai. Kalau nggak bisa ngitung paroid ya. Silakan Ustaz direspon. Oke, ini matur nuwun. Ini tadi dari Pak Agus Salim dan Pak Abi Hamid. Ini saya menanggapi Pak Agus Salim dulu ya. Saya sangat sepakat sekali ya, jadi tentang puisi itu. Cuma ini kebetulan ketika saya tanya ke Gemini, ini yang ketika puisi yang relevan atau kalimat yang relevan dengan Mas Tom itu muncul itu, penyair, jangan suapi mulut kami dengan puisi. Jadi itu saya yang kebayang saya itu ucapannya Mas Tom kepada saya. Kebayangnya ya. Jadi puisinya udah selesai, di buku titik B itu selesai puisinya. Sekarang puisinya ditindaklanjuti ya. Oke, saya sepakat sekali dengan Pak Agus Salim. Dan yang kedua tentang ini ya.
tentang apakah titik yang lain itu ada filosofinya. Seperti ini ya. Jadi dulu karena titik saya itu versi saya ini lahir di titik di ITB. Yang kepikir itu adalah model atom. Kita tahu model atom. Model atom itu hanya ada 3 tokoh, proton, neutron, elektron. Tapi model atom itu bisa menjelaskan miliaran reaksi kimia. Apapun itu cukup dijelaskan itu dengan model atom yang sangat sederhana itu. Proton, neutron, elektron. Itu model visual. Makanya ketika dulu ini, nah model visual dari keutuhan ilmu itu apa? Makanya saya meminjam titik B supaya tidak ahistoris, supaya ada akar historisnya. Dan yang ada kalau di dunia tasawuf ya yang dibahas itu tadi ya, seperti dibahas oleh secara khusus dan ada forumnya khusus itu oleh Profesor Nazaruddin Umar, itu hanya titik B. Dan juga oleh Gus Baha itu titik B. Yang lain mungkin ada ini ya, yang lain juga ada bahasannya di kalangan ini orang yang juga otak-atik seperti itu ada bahasannya, tapi saya karena fokus saya itu sebenarnya tentang pemodelan visual dari keutuhan ilmu. Mungkin seperti itu Pak Agus Salim. Nah, Boleh saya nambahin Ustaz ya? okay. Kalau kita hitung titik dalam Al-Quran itu khususnya surat yang punya jumlah ayat 7 itu 2, Al-Fatihah sama Al-Ma'un. Itu setelah kita hitung, Masya Allah, ternyata sama jumlah titiknya 56. Di Al-Fatihah itu titiknya 56, di Al-Ma'un juga 56. Jadi Masya Allah ini. Kita Alhamdulillah juga ngitung titik Al-Quran. Yang paling banyak Al-Baqarah ada 11.840 titik di Al-Baqarah. Jadi semua kita hitung di Al-Quran ini sungguh sangat luar biasa, walaupun pertitikan itu. Jadi tidak ada dalam Al-Quran yang sembarangan gitu. Nah, kalau kita belajar Hisabul Jumal, bagi bapak-bapak yang tidak tahu, Hisabul Jumal itu setiap huruf itu ada angkanya, ada nilainya. Itu dari Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin itu nilai angka yang bertitik kalau dihitung ada 6.236 sesuai dengan jumlah ayat Al-Quran. Itu Masya Allah itu. Itu sudah kita buktikan bahwa Quran ini memang hurufnya dijaga dan dia dirancang dengan matematis. Dan itu manusia nggak akan bisa bikinnya itu. Subhanallah itu yang bisa kita sampaikan. Baik. Walaupun Langsung Ustaz ditanggapi lagi. Ya, walaupun titik itu sebenarnya mulai ini kan ada yang mempertanyakan titik itu asalnya dari mana titik B. Jadi kalau kita tahu jadi yang memulai titik B itu siapa nih? Ini ada kalau kita telusuri yang ini berasal dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu ini memang bukan hanya hebat di pedangnya, tapi juga hebat di puisinya. Dan ini nyambung dengan Pak Agus Salim ya. Jadi ada Nahjul Balaghoh itu bagaimana kefasihan dari Sayyidina Ali. Termasuk huruf ketika namanya tata bahasa yang namanya nahwu itu pun dari Sayyidina Ali, cuma karena Sayyidina Ali sibuk dengan pemerintahan kemudian dipasarkan ke Abul Aswad Ad-Du'ali. Jadi unhu hadan nahwa, buatlah seperti contoh ini muncul asal usulnya nahwu. Nah, kemudian Abul Aswad Ad-Du'ali ini kemudian punya murid yang namanya Alaisi. Alaisi ini yang kemudian membuat titik di Al-Qur'an. Jadi ini kalau kita lihat ada sanadnya ya. Jadi Alaisi ini dari Adu Ali kemudian Sayyidina Ali. Jadi mungkin tadi yang disampaikan oleh Pak Abi Hamid ini ya ini jadi orang ulama membuat titik itu nggak asal-asalan, itu ada sanadnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Baik, Bapak Ibu Kanda Yunda, terima kasih Kang Ahmad Toha Pas ya. Beliau asal dari Tegal ya. Nanti kalau ke Tegal kita main ke Guci ya. Iya. Ya. Baik, gimana Ustaz? Artinya ini saya mau menyampaikan ini sekarang saya ini ya ini ada teman ini direktur Transjakarta ya, direktur marketing Fadli Hasan itu ini bagi-bagi hadiah titik B ya. Jadi bagi yang berminat bisa kirim alamat ke panitia, nanti tinggal ongkos kirimnya saja. Oh iya ya, makasih informasinya. Ya, mungkin nanti bisa di-sharing juga ininya cara menghubungi Ustaz. Tinggal kirim alamat saja ya, kirim alamat, nah, ya. Kemudian ongkirnya saya kirim bukunya. Baik, Bapak Ibu atas kesetiaannya untuk ini ya, dari
tadi sudah banyak yang live ini Ustaz, karena yang dari Indonesia Timur ini sudah siang, ya sudah siang sekali ya. Seperti Pak Mansur sudah duluan ya, masih ya sambil ke barat ya memang masih pagi, tapi di timur udah sangat siang. Baik, bahwa banyak hal yang kita petik hikmah dan menambah pengetahuan dan memperkuat tauhid kita ya, bahwa Al-Qur'an itu adalah sesuatu yang memang sangat benar ya, dan sangat otentik dan sangat ilmiah ya. Maka bagaimana cara mengoperasionalkannya? Mudah-mudahan kita semua sudah paham dan apa yang sudah disampaikan tadi menjadi jariah. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi bahwa acara ini terselenggara atas dukungan dari Lajisku KBPI ya. Bagi yang berinfak, bersedekah, berzakat silakan melalui rekening Lajisku KBPI. Mudah-mudahan menjadi amal jariah dan bekal kita di akhir. Terima kasih Ustadz atas pencerahannya di pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan atas saya. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Toha semuanya, Kang Ahmad. Ya. Terima kasih, terima kasih.